Perkenalkan, nama saya Alisa Rusadi. Di sini saya akan membahas mengenai energi. Nah, apa sih itu energi? Energi secara umum adalah daya atau kekuatan yang kita gunakan dalam proses kegiatan. Nah, ada juga yang disebut aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi dalam ekosistem adalah suatu perpindahan energi dari energi satu menjadi energi lainnya. Contohnya atau misalnya seperti gambar berikut ini. Nah, misalnya seperti energi matahari dipindahkan ke produsen, lalu produsen pindah ke herbivora atau hewan herbivora, lalu pindah lagi ke hewan karnivora, dan yang terakhir ke jamur. Nah, seperti itu. Ada juga yang disebut dengan aliran energi dan materi. Aliran energi dalam materi ini adalah perpindahan energi, namun dari makhluk satu ke makhluk lainnya. Jadi dalam contoh yang tadi atau seperti ini itu yang jadi aliran energi dan materinya yaitu dari tumbuhan ke ulat, lalu ke tikus, lalu ke ular, lalu ke elang. Itu merupakan aliran energi dan materi, adalah perpindahan energi dari makhluk satu ke makhluk hidup yang lainnya. Nah, adapun dampak dalam penggunaan sumber daya energi, contohnya itu sumber daya energi angin. Nah, sumber daya energi adalah merupakan sumber daya energi yang terbarukan atau sumber daya yang tidak dapat habis. Nah, sumber daya atau energi angin ini tidak memiliki dampak bagi lingkungan sekitar karena digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat pernah habis. Nah, namun apabila digunakan atau dioptimalkan menggunakan, misalnya digunakan dalam pembangkit listrik angin, misalnya kan menggunakan sumber daya angin. Dampak pembangkit listrik tenaga angin itu banyak terhadap lingkungan, misalnya dampak visual. Karena pembangkit listrik ini, tenaga angin ini adalah pembangkit listrik yang besar, lalu tidak dapat disembunyikan, maka membutuhkan lahan yang luas dan juga sehingga membuat lahan pemukiman dan juga lahan pertanian itu semakin sempit dan sedikit. Ada pula dampaknya juga bagi populasi burung dan juga kelelawar. Apabila melewati tenaga listrik angin ini akan membuat burung dan juga kelelawar yang lewat di situ akan membuat mereka terluka dan ataupun mati. Nah, selanjutnya sumber energi surya atau matahari. Nah, sumber energi surya ini merupakan sumber energi yang tidak pernah habis dan sering atau mudah dimanfaatkan dan juga murah digunakan karena tidak memerlukan biaya ataupun apapun. Biasanya sumber energi surya ini digunakan manusia, contohnya untuk menjemur ataupun digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Salah satunya adalah panel surya. Panel surya merupakan pembangkit listrik dengan tenaga surya. Nah, panel surya ini memiliki dampak besar bagi lingkungan. Misalnya, apabila panel surya yang digunakan itu telah rusak, maka perangkat keras dari panel surya ini itu akan dibuang dan akan susah terurai. Apabila dibuang sembarangan, maka akan berdampak bagi lingkungan. Misalnya dibuang saja ke sungai ataupun laut, itu akan berdampak mencemari lingkungan. Dampak lainnya yaitu pantulan cahaya dari panel surya ini apabila dilewati oleh burung ataupun hewan, maka hewan tersebut akan langsung mati karena pantulan yang dibuat oleh pantulan cahaya matahari dari panel surya ini itu sangat panas. Dampak lain yang disebabkan yaitu ketersediaan air di tanah maupun di permukaan yang ada itu semakin sedikit karena digunakan untuk membersihkan panel surya tersebut. Selanjutnya adalah energi fosil. Nah, energi fosil ini itu berupa sumber daya energi
yang tidak dapat diperbarui atau semakin lama akan semakin sedikit dan akan habis. Nah, contoh dari sumber daya energi fosil ini yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak, gas, dan juga batu bara. Nah, karena energi fosil itu tidak dapat diperbarui atau tidak terbarukan atau akan habis, maka semakin hari apabila digunakan akan habis dan juga dapat mempengaruhi kehidupan generasi berikutnya. Nah, adapun dampak yang disebabkan atau dampaknya bagi lingkungan penggunaan energi fosil ini yaitu pencemaran udara. Misalnya, karbon dioksida. Dampak gas karbon dioksida ini juga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Dampak lainnya itu adanya gas sulfur oksida dan nitrogen oksida. Nah, akibat adanya gas ini itu dapat mencemari lingkungan. Misalnya perubahan komposisi tanah, terus ikan dalam lautan juga akan mati apabila gas tersebut sampai ke lautan, mengganggu pada kesehatan kulit pada manusia. Adapun cara untuk menghemat energi, salah satu cara untuk menghemat energi saya ambil contoh yaitu menghemat energi listrik. Nah, caranya yaitu kita tidak menghidupkan lampu ketika kita keluar rumah. Jadi ketika kita selesai melakukan aktivitas, ketika kita ingin keluar rumah, itu matikan lampu. Setelah itu ketika pagi kita juga mematikan lampu ataupun tidak menggunakan aliran listrik secara berlebihan. Adapun contoh yang lainnya itu menggunakan air secukupnya. Setelah itu juga menggunakan sumber energi matahari untuk mengeringkan pakaian. Ada juga cara kita menghemat energi yaitu dengan tidak mencharger atau mencas HP semalaman. Jadi kita tidak boleh mencas HP semalaman dan kita tidur seperti itu. Adapun kegiatan menghemat energi yang lainnya yaitu dengan membiasakan diri untuk menghemat energi. Jadi kita selalu membiasakan diri kita untuk menghemat energi. Kita juga dapat mengoptimalkan penggunaan energi kita atau sumber daya energi, misalnya sumber daya energi fosil, dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya energi fosil dengan menggantinya menggunakan sumber daya energi alternatif atau yang berasal dari alam. Nah, selanjutnya yaitu energi berkelanjutan. Apa sih energi berkelanjutan? Jadi, energi berkelanjutan merupakan suatu energi yang berkelanjutan yang kita butuhkan atau kita gunakan saat ini, namun tanpa mengorbankan atau mengganggu kemampuan penggunaan energi bagi generasi yang akan datang. Jadi mereka tidak khawatir mengenai energi untuk masa yang akan datang. Contoh dari energi yang berkelanjutan adalah sumber daya energi yang terbarukan. Contohnya adalah tenaga pembangkit listrik angin, tenaga pembangkit listrik tata surya, dan juga contoh yang lainnya yaitu energi angin, fotosintesis buatan, dan juga energi pasang ombak ataupun energi terbarukan lainnya. Nah, itu saja pembahasan dari kakak kali ini. Semoga apa yang kakak bahas hari ini dapat membantu adik-adik dalam pembelajarannya. Dan juga kakak minta maaf apabila ada salah kata ataupun hal yang kurang dari kakak. Mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.